Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق شهادة لا ريب فيها ولا شك اللهم إنا نسألك أن تجعلها آخر كلمة نلفظ عند الممات وكلمة تنجينا بها من عذاب يوم الحساب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنا إلا هالك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di masjid Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, dalam rangka untuk ta'allum, dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu yang merupakan raudhatun min riyadil jinan, tangan-tangan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berjalan menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan untuk meraih surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan memudahkan kita untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, mohon maaf suara saya terbatas. Ya, lagi kena flu juga, lagi di rumah sampai kena flu. Jadi saya juga kena flu, dari suara yang terbatas nggak bisa seluasa seperti biasanya. Tapi semoga selama 1,5 jam ke depan ini bisa kita gunakan dengan sebaiknya, sehingga kita akan bisa memahami beberapa ayat Al-Quran dalam surat Yasin. Kajian kita pada hari ini surat Yasin ayat 25 sampai 24. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan pada awal-awal, bahwa Yasin ini adalah surat yang di dalamnya mengandung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada tentang kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana tentang hari kiamat. Di sana tentang bagaimana musuh-musuh dakwah itu senantiasa berusaha untuk menghalangi dakwah ini. Nah, pada ayat 45 sampai 54 ini akan kita bahas yang isi dalam model penentang dakwah, model penentang dakwah, model penentang akidah yang senantiasa menolak terhadap ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah kita bahas di sini ya, sebagai pembekal kita semuanya, sehingga ketika kita berdakwah di masyarakat dan kita temui banyak yang menentang dakwah, itu adalah menjadi sunnatullah, sehingga dakwah itu tidak selalu diterima dengan mulus. Seringkali dakwah itu justru ditentang oleh para penentangnya. Akan ada 4 pembahasan secara global ya. Yang pertama, para penentang dakwah sepanjang masa. Kedua, ciri-ciri penentang dakwah.
yang ketiga syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, dan akhir kehidupan mereka. Dan ini khusus di dalam surat Yasin 45-54. Jadi kalau kita membahas ini adalah ini hanya sebagiannya yang tertera dalam surat Yasin. Di surat lain banyak sekali contoh-contoh yang lain dan titik yang lain, tapi kita batasi hanya di surat Yasin 45-54 saja. Baik, jemaah rahimakumullah, ini ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ini surat Yasin ayat 45 sampai dengan 54. Nah, rahimakumullah, ini pembukaannya surat 54 ini merupakan model tentang dakwah, bahwa dalam surat ini adalah merupakan salah satu surat Makkiyah yang banyak menyoroti persoalan keimanan, akidah, khususnya tentang kerasulan, hari kebangkitan, serta sikap manusia terhadap dakwah tauhid, terhadap dakwah akidah. Jadi ini yang banyak dibahas dalam surat Yasin. Pada ayat ini 45-54 Allah menggambarkan model para pedagang dakwah, sikap mereka terhadap peringatan, syubhat yang mereka lontarkan, serta akhir hidup mereka. Jadi menjadi pelajaran dan penting bagi para dai dan umat Islam dalam menghadapi tantangan dakwah di sepanjang zaman. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, dari ayat tersebut yang nanti kita bahas satu persatu atau secara detail sedikit tentang masalah ini semua. Nah, kita lihat sekarang para pedagang dakwah sepanjang masa. Allah berfirman dalam surat ayat 45-46 ini, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ketika dikatakan kepada mereka, ini para pendakwah, orang-orang kafir yang mendakwah, takutlah kamu akan siksa yang ada di hadapanmu. Ittaqu ma baina aydikum. Ittaqu ma baina aydikum. Takutlah kamu akan siksa yang akan di hadapanmu di dunia. Wa ma khalfakum, dan azab yang ada di belakangmu nanti di akhirat. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Namun mereka nanti berpaling. Jadi meskipun diajak sedemikian rupa, ditakut-takutin, ya, bahwa nanti ketika kalian melawan dakwah ini, melawan ajaran ini, melawan akidah ini, akan mendapat adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak peduli, mereka berpaling. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidak satupun dari tanda-tanda kebesaran Allah, ya, yang Tuhan datangkan kepada mereka, kecuali mereka berpaling darinya. Jadi mereka selalu berpaling, al-i'rad, ya, mereka mu'ridun, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dari ajaran, berpaling dari peringatan-peringatan dari para rasul-rasulnya. Maka jemaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa ketika mereka diperingatkan untuk bertakwa kepada Allah terhadap apa yang telah lalu, yang dosa-dosa mereka, dan apa yang datang atau di akhirat,
mereka tetap berpaling. Ya. Mereka juga selalu berpaling terhadap ayat Allah yang datang kepada mereka. Apapun ayat Allah mereka didatangkan kepada mereka harus berpaling. Mereka tak terima. Ya. Rahimakumullah, penentang terhadap dakwah bukan hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, melainkan merupakan pola yang selalu berulang dalam setiap zaman. Jadi yang seperti itu tuh tidak hanya pada zaman Rasulullah, tapi di setiap zaman seperti itu. Bahkan di setiap umat, setiap zaman, sampai pada hari ini pun seperti itu. Dikasih dalil pun tetap mereka melawan, tetap mereka berpaling. Dikasih peringatan pun mereka berpaling, gitu ya. Jadi ini merupakan pola yang selalu berulang dalam setiap zaman. Kalau terus ketika Nabi Nuh alaihissalam, kurang apa mereka dalam menentang dakwah? Diberi peringatan oleh Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak mau mendengar, bahkan mereka menutup telinga, tutup mata, baju mereka diginiin, tutup mata ketika Nabi Nuh itu datang kepada mereka. Pokoknya tidak mau tahu, tidak mau tahu. Ente benar salah, saya tidak mau tahu, saya tidak mau ngikutin kamu. Itu sikap mereka. Itu para penentang dakwah. Gak mau dengerin, ya, gak mau memperhatikan, meskipun membawa bukti sangat jelas sekali. Makanya sahabat rahimakumullah, nanti di hari kiamat itu banyak orang-orang menyesal. Kenapa dulu saya gak mau dengerin gitu? Ya, kenapa dulu saya gak mau memikirkan? Pokoknya sekarang, pokoknya di dunia itu mereka gak mau tahu aja, pokoknya yang namanya ajakan-ajakan kebaikan mereka gak mau. Pokoknya mau mereka sesuai selera mereka sendiri. Ini sikap model penentang dakwah sepanjang zaman seperti itu. Ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Ad, kaum Samud dan lain-lainnya itu menunjukkan bentuk perlawanan yang sama, yaitu penolakan terhadap seruan tauhid dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini model yang terus akan berlangsung sepanjang zaman seperti itu. Ya, maka seorang dai itu harus paham masalah itu sehingga gak gampang baperan. Udah didakwahin gak mau coba, udah deh. Akhirnya dia malas dakwahi lagi. Seorang dai gak boleh baperan, ditolak terus aja dakwahi. Ya, jadi gak boleh kita baperan atau lagi kita sedih. Ya karena kita sudah berdoa kok gak diterima juga, gak didengerin juga, gak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala udah tahu kita telah berusaha maksimal. Masalah mereka terima atau nggak terima itu bukan urusan kita. Yang penting kita berdakwah, yang penting kita mengajak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Intinya adalah bahwa ketika kita melihat sesuatu kemungkaran, suatu keburukan, sesuatu yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dakwahi saja. Masalah nanti mereka itu mau dengerin atau tidak itu urusan mereka. Ya. Bahwa akan selalu ada orang-orang yang menerima dakwah, tapi juga ada orang-orang yang selalu menentang dakwah. Ya. Inilah sikap model orang-orang kafir, orang-orang penentang dakwah seperti sepanjang masa. Ya. Sikap ini menggambarkan tabiat orang kafir yang sombong, tidak mau tunduk kepada kebenaran meskipun bukti telah nyata. Rahimakumullah, ini secara model seumur seperti itu, bahwa ketika ada manusia yang tidak mau dikasih masukan, tidak mau dikasih nasihat, tidak mau diberikan peringatan, pokoknya mereka tak mau tahu, ya menutup mata, menutup telinga, itulah model orang-orang yang selalu menentang dakwah. Ya, model orang-orang yang selalu menentang dakwah. Nah, rahimakumullah, ciri-cirinya, ya, ciri-ciri dakwah. Dari ini dapat ditemukan beberapa ciri khas non dakwah. Di antaranya, satu adalah tadi berpaling
berpaling dari peringatan dan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa kanu anha mu'ridin, illa kanu anha mu'ridin. Mereka selalu berpaling darinya. Dikasih peringatan, dikasih nasihat, dikasih masukan-masukan, mereka berpaling. Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya nggak mau dengar. Ya, yang datang dari kamu udah nggak mau dengar pokoknya. Gitu. Ya, ini selalu seperti itu sikap mereka. Maka ini jelas seperti itu, berpaling dari peringatan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketidakpedulian dan keangkuhan hati mereka. Tak peduli dengan kebenaran. Pokoknya yang benar itu menurut saya. Menurut yang lain tidak benar. Pokoknya dia merasa benar saja dan tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Ini sikap ciri-ciri orang-orang yang selalu menentang dakwah ini. Allah berfirman dan lagi dalam ayat 47-nya, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allah at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Apabila dikatakan mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kufur ini berkata pada orang-orang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Lihat omongan orang-orang yang menentang dakwah ini. Gak peduli dengan kerabatnya, gak peduli dengan orang-orang miskin. Mentang-mentang mereka itu nggak sesuai dengan ajaran mereka langsung untung, mereka langsung menghambat. Padahal itu kan mereka wajib untuk menafkahi. Seorang anak masuk Islam, orang tuanya langsung menghentikan infaknya, menghentikan nafkahnya. Ya, itu baik sekali pada zaman Rasulullah SAW. Ada anak masuk Islam, orang tuanya masih kafir, langsung dihentikan semua jatahnya. Ya, langsung dihentikan semuanya. Atau saudara yang ini dalam tanggungan orang lain, begitu masuk Islam maka langsung dihentikan jatahnya dia. Nah ini apa kata mereka? Mereka mengolok-olok, tuh minta sama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang kasih makan. Nah begitu. Jadi berdalih kan Allah Maha Kuasa, kan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Memberi. Minta sesuatu Tuhan kamu itu, begitu. Jadi menyalahgunakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka kembali mengolok-olok sebuah dakwah, ya. Mengolok-olok sebuah dakwah. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah alladziina kafaru alladziina aamanu anut'imu man la yasha'u Allah at'ama in antum illa fi dhulmin. Jadi mereka tidak hanya menolak, tapi juga mereka mencemooh perintah infak dengan logika batil. Ya, mereka mengolok-olok seluruh dakwah tersebut, ya, dengan mencemooh perintah infak. Ngapain menginfak? Mereka ngapain ngasih infak? Ngapain ngasih nafkah? Jemaah rahimakumullah, ini sikap penentang dakwah. Termasuk adalah bahwa ketika kita dalam satu dakwah, perkumpulan, ya, tapi kita enggan untuk membesarkan dakwah kita dengan nggak mau infak, ya saya nggak mau infak ya pokoknya. Nah itu juga adalah seperti perangai orang-orang kafir tadi. Ya nggak mau ikut kontribusi dalam pengembangan dakwah ini, gitu. Ya makanya infak itu adalah salah satu tanda bahwa dia beriman kepada hari akhir. Orang infak itu tanda bukti bahwa dia beriman. Ya. Was-shadaqatu burhan kata Rasulullah SAW. Was-shadaqatu burhan, bahwa sedekah infak itu bukti nyata keimanan seorang. Kenapa? Kalau orang itu berinfak sedekah, dia yakin sedekah ini tidak percuma, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan Allah berkahi, akan Allah lipat gandakan rezekinya, dan di akhirat pahalanya berlipat-lipat.
Maka itulah kemudian kata Rasulullah tadi bahwa as-shadaqatu burhan, bahwa sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Maka orang-orang kafir nggak mau infak, nggak mau infak. Mereka nggak percaya itu, mereka pelit, mereka kikir, mereka nggak peduli dengan saudaranya. Ini orang-orang pendakwah seperti itu, dan mereka mengolok-olok seluruh dakwah tersebut. Ya, diolok-olok dakwah itu, diolok-olok kebenaran itu, olok-olok mereka, sehingga mereka mengatakan Anut'imu man la yasha'ullah. Apakah perlu saya kasih makan dia? Allah kan, Tuhan kamu kan bisa kasih makan, nah gitu. Ya, nggak perlu kita kasih makan kamu. Tuhanmu bisa kasih makan. Allah kasih makan kamu, kan Tuhanmu Allah bisa makan, kasih makan. Jadi malah seperti itu. Ya, padahal Allah memberikan rezeki bukan langsung seperti itu, tapi melalui cara-cara tertentu. Ya, maka ini orang mereka anut'imu man la yasha'ullah at'ama in antum illa fi dhalalin mubin, karena memang itu dalam keadaan sesat yang nyata dengan cara seperti itu, mengolok-olok perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimahumullah, ini diantara asbab nuzulnya adalah bahwa saat para pembantu dan budak orang-orang kafir serta kalangan lemah lain masuk Islam ini. Ini kisahnya dulu banyak budak masuk Islam, seperti Bilal masuk Islam, ada Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah, dan beberapa budak yang lain, orang-orang miskin yang lain, dan juga ada anak-anak dari kerabat Ka'bah, dari orang-orang kaya raya masuk Islam. Anaknya masuk Islam, orang tuanya masuk Islam, maka mereka langsung menutup, menghambat nafkah yang seharusnya mereka berikan. Maka mereka memutuskan nafkah dan semua hubungan. Lalu orang-orang mukmin meminta mereka untuk menyambung hubungan saat berpisah dan memberikan sebagai rezeki yang Allah berikan. Mereka bilang, apakah pantas kami memberi makan kepada orang jika Allah menghendaki dia akan memberinya makan? Mereka merupakan kewajiban untuk berprestasi dan menyayangi sesama manusia. Nah, ini rahimahumullah. Jadi orang-orang kafir itu akan menggunakan kekuasaannya untuk menghambat dakwah itu. Ya. Karena mereka merasa saya lebih kuat, saya perkasa, saya punya harta, saya berhak untuk melakukan apa saja. Padahal mereka itu tanggungan mereka, mereka anak mereka, budak mereka, kerabat mereka, tapi mereka hanya karena perbedaan keyakinan sehingga mereka langsung menghambat semuanya. Padahal itu selalu tidak boleh seperti itu, karena itu masih tugas mereka semuanya. Jemaah rahimakumullah, sama dengan kita misalnya, naudzubillah min dzalik, ya, misalnya ada kerabat atau ada anak misalnya, naudzubillah min dzalik, misalnya murtad dari Islam. Apakah lantas kita nggak kasih nafkah sama dia? Nggak boleh juga. Tetap kita wajib menafkahi dia sambil kita dakwahi pelan-pelan. Nggak boleh kita tutup hubungan langsung, ya nggak bisa. Tetap kita nafkahi. Mungkin kita kasih pelajaran sedikit, kita kasih nasihat yang baik. Tidak boleh kalau kita langsung tak mau tahu dia bukan anak murtad kita, dia murtad, nggak saya kasih nafkah, nggak bisa. Dia masih punya hak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya, yang memang itu kewajiban orang tua. Nah, itu Islam seperti itu. Nah, ini orang kafir, ketika anaknya masuk Islam, mereka langsung tutup, gak mereka kasih nafkah sama sekali. Maka mereka kemudian dengan dalil Tuhan kan bisa kasih makan, nah gitu. Gak perlu saya kasih makan, Tuhan bisa kasih makan sendiri. Ya, nah ini dari mengolok-olok ajakan untuk berdakwah. Kemudian rahimahumullah, ketiga, mereka suka berdebat dan menolak tanggung jawab. Tadi, ya, ketika benar Allah datang, mereka justru mempertanyakan dengan nada mengejek dan menyalahkan kehendak Allah sebagai alasan untuk tidak beramal. Jadi mereka suka berdebat dan menolak tanggung jawab. Ini maksud mereka, ya, mereka dengan cara mereka berdebat, ya, tapi tujuannya adalah supaya mereka
menghilangkan atau atau meninggalkan tanggung jawab mereka. Nah ini jemaah rahimahullah, jadi tadi ciri-cirinya seperti itu ya. Meskipun tidak ada yang lain, mereka kikir juga, kikir pelit, ya juga bisa termasuk ciri-ciri mereka kikir pelit kepada kaum muslimin yang tidak mau mengerti infaknya dan seterusnya. Nah sekarang surat yang mereka lontarkan yang terkandung dalam surat Yasin tadi, ya syubhat, itu apa? Syubhat itu hal-hal yang rancu, yang sebenarnya tidak benar, tapi mereka jadi alasan dalam syubhat. Jadi alasan yang mereka bikin yang sebenarnya tidak masuk akal, itu syubhat. Penentang dakwah sering melontarkan syubhat, kerancuan atau alasan batil untuk menolak seruan kebenaran. Dalam ayat 47 mereka melontarkan syubhat tadi ya, anud'imu man law yasha'u at'amah. Syubhat mereka, anud'imu man law yasha'u at'amah. Apakah kalian gunakan pada orang yang jika Allah menghendaki tentu dia akan memberinya makan? Kan Tuhan kamu Allah bisa kasih makan, tidak perlu saya kasih makan lagi. Nah gitu. Seolah-olah benar hal tersebut. Kan Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Allah bisa kasih makan, nggak usah perlu kasih makan lagi. Iya. Nanti, dan ini bahaya adalah orang mengatakan, udah kita nggak usah kerja, toh Allah Maha memberi. Kalau Allah memberi kita pasti kita dapat. Ini nanti ada namanya kelompok Jabariyah, kelompok yang tidak mau usaha dengan dalih Allah Maha Kuasa. Ya udah saya di sini aja, nggak usah kerja. Nanti kalau Allah kehendaki saya kaya, saya sudah jadi kaya. Iya. Udah saya nggak usah pergi ke masjid belajar. Kalau Allah kehendaki saya pintar, pasti saya akan pintar. Nah gitu. Iya. Ini alasan mereka begitu. Padahal kita harus usaha. Allah memang Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa, tetapi manusia harus berusaha. Allah berusaha. Kita itu bisa pintar memang atas kehendak Allah. Ya. Tapi manusia harus tunjukkan bahwa kamu mau berusaha mencari. Gitu. Orang kaya itu Allah kehendaki, tapi tidak akan kaya orang itu kalau nggak mau berusaha, gitu, nggak mau kerja. Maka harus ada keserasan antara usaha, ya, usaha yang maksimal, baru nanti Allah berikan kekayaan itu. Sebagaimana juga dengan yang lain-lainnya. Kita mau jadi orang soleh, berusaha belajar. Kita berusaha jadi orang yang ngerti agama, harus belajar. Gak bisa kita duduk aja, gak ngapa-ngapain lalu bisa ngerti tentang agama semuanya. Kita harus belajar, berusaha, minta bertanya kepada ahlinya, kepada para ustaz dan sebagainya, sehingga kita bisa memahami tentang agama ini. Nah ini kerancuan mereka, melontar syubhat begitu. Ya, seolah-olah benar, padahal ini adalah penuh kesalahan, kerancuan yang terjadi pada mereka. Mereka anud'imu man law yasha'u at'amah. Sudah menunjukkan bahwa mereka menggunakan takdir sebagai alasan, ya. Mereka menggunakan takdir sebagai alasan untuk menghindari kewajiban infak dan solidaritas sosial mereka. Jadi ini hanya kedok saja sebenarnya, ya, kedok saja untuk menghindari kewajiban mereka, yaitu memberikan infak kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada anak-anaknya dan lain sebagainya. Mereka mengaburkan makna kehendak Allah untuk membenarkan kemalasan dan kekikiran mereka itu. Ya mereka itu sebenarnya, mereka kikir, mereka pelit, tapi untuk menutupi itu mereka beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk logika batil yang banyak juga muncul di masa kini. Saat ini, apa misalnya? Mengatakan kalau Allah mau semua orang pasti kaya, jadi tak perlu membantu, ya, gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah dibantu. Kalau Allah kehendaki kaya pasti dia kaya. Gak perlu dibantu kalau Allah kehendaki dia misalkan pasti makan.
Palestina nggak usah kita bantu, Allah kan maha kaya, bisa Allah bisa kasih mereka. Nah ini alasan-alasan mereka sekarang seperti itu. Ya. Sebenarnya rahimahumullah dan alasan batil yang itu atau subhat yang mereka lontarkan seperti itu. Banyak orang-orang yang memang karena ingin menutupi kepelitannya, kekikirannya sehingga mereka beralasan seperti itu. Gak peduli dengan Palestina, ya kan biar Allah aja yang kalau Allah bantu pasti Allah bantu, nggak usah kita ikut bantu. Nah gitu ya. Kalau seperti itu maka kenapa Rasulullah mengajak kita berjuang? Kenapa Rasulullah mengajak kita berinfak, bersedekah? Kalau alasan seperti itu, ya Allah memang maha kaya, Allah memang maha berkehendak, Allah maha berkuasa, tapi Allah ingin lihat hamba-hambanya serius nggak membantu saudaranya, serius nggak berusaha. Ya, Allah maha bisa, Allah maha kuasa, apapun dan Allah nanti bisa, tapi Allah ingin lihat hamba-hambanya. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang betul-betul serius dalam kehidupan ini untuk mendapat kebaikan. Ya, jadi bukan hanya mengandalkan atau hanya berpangku tangan dengan mengatakan Allah maha kuasa, Allah maha menghendaki. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Ya. Jadi kata-kata yang benar tapi digunakan untuk tujuan yang salah. Ya, kata-kata yang benar tapi digunakan untuk tujuan yang salah. Kalimatu haqqin yuradu bi batil. Kalimat yang benar tapi digunakan untuk tujuan yang batil. Nah, ini kalimat seperti ini. Allah kan maha kaya, Allah maha berkehendak mudah, nggak usah kita bantu juga Allah akan bantu. Ya itu. Ya, itu adalah kalimatul haqqin yuradu biha batil. Kalimat yang hak, yang benar tapi digunakan untuk tujuan yang batil. Nah, rahimahumullah lalu meragukan dan meremehkan hari kiamat dan kebangkitan. Ini masih masuk ya, sebut-sebutnya dan juga sekaligus ciri mereka. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapankah janji hari kebangkitan ini terjadi jika kamu orang-orang yang benar? Yaqul mata hadzal wa'du, menantang, meremehkan, meragukan hari kiamat dan kebangkitan. Yang mata hadzal wa'du, kapan janji hari kebangkitan itu terjadi? In kuntum shadiqin. Nah, rahimahumullah, mereka meragukan hari kebangkitan dan memperolok ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang lain, ya, ciri yang lain. Yaquluna mata hadzal wa'du mustaqim. Kapan terjadi itu? Ini menjadi subhat terhadap kebenaran wahyu dan pengingkaran terhadap hari akhir. Ya, subhat yang mereka lontarkan adalah bahwa mereka ini menolak dan meragukan tentang hari kiamat. Apa terjadi? Mana buktinya? Katanya akan hari kiamat, kok sehari belum dapat juga. Ini terjadi bersama dahulu. Tapi betul sampai hari kiamat betul. Tapi ancaman Allah Subhanahu wa taala supaya kita ada kesiapan menghadapi hari kiamat itu, hari kebangkitan itu. Mereka seolah menertawakan tentang hari kiamat itu. Padahal kapan muncul kiamat? Kapan gitu. Ya, kita tahu juga hari kiamat, ada juga hari kebangkitan. Padahal ini pasti terjadi, tapi tunggu aja nanti. Nah, gitu. Ya. Mungkin kita akan ketemu hari kiamat, tapi pasti terjadi kiamat dan nanti akan kita ketemu dengan hari kebangkitan. Maka mereka meragukan hari kiamat, bahkan kemudian mereka memperolok tentang hari kiamat tersebut. Ya, ini benar bahwa mereka subhat terhadap kebenaran Allah dan pengingkaran terhadap hari akhir. Nah, rahimahumullah, mereka juga ini juga ciri juga bisa ya. Mereka sibuk dengan urusan dunia. Mereka sibuk dengan urusan dunia. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka yang menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka saat mereka sibuk bertengkar tentang urusan-urusan dunia.
Ya, itu. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahli yarji'un. Oleh sebab itu mereka tidak dapat berwasiat dan tidak dapat kembali kepada keluarganya. Ini menggambarkan tentang mereka itu terlena dengan kehidupan, sehingga mereka tidak memikirkan tentang hari akhir. Ya. Nah, rahimahumullah. Jadi ini diantara orang-orang yang menentang dakwah itu adalah mereka tujuannya cuma dunia saja. Sibuk mereka dengan dunia itu, gak berpikir tentang hari akhir, gak berpikir bagaimana nanti nasib kita nanti ketika hari akhir. Sampai mereka bertengkar masalah dunia, sampai ketika datang hari kiamat atau hari kebangkitan atau ketika datang kematian, mereka sudah gak ada kesempatan untuk berwasiat kepada anak-anaknya, untuk mengajak kepada kebaikan kepada anak-anaknya. Gak cukup lagi waktu lagi, karena mereka disibukkan dengan masalah-masalah dunia. Ya. Maka mereka ta'khuduhum wa hum yahsimun. Mereka sibuk bertengkar tentang urusan dunia. Nah, rahimahullah, bagaimana akan kita mereka? Ya. Nah, Allah menggambarkan akhir kehidupan para pendengar dakwah dalam ayat tersebut, ya 49-54, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khuduhum wa hum yahsimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar terhadap dunia. Ya, jadi banyak guru nasihat wahidah. Mereka tak menunggu sedikit pun, ya. Satu teriakan saja yang mereka akan mendengar mereka ketika mereka sedang bertengkar. Mereka kaget. Kok ada hari kiamat gitu? Kok ada langsung hari kiamat saja? Kita belum ngapa-ngapain. Kita sibuk dengan dunia, sudah terjadi hari kiamat. Atau sibuk dunia, kita menemui kematian kita, belum mempersiapkan diri kita. Ini sekaligus untuk kita semuanya, ya, jangan waktu kita jangan habis hanya untuk dunia. Ya, boleh kita berpikir dunia, boleh kita mencari harta di dunia, tapi jangan sampai waktu kita habis hanya ngurusin dunia. Harus ada waktu untuk ngurus akhirat, berpikir akhirat. Ya, ini. Nanti orang-orang kafir itu dunia saja yang dipikirin. Dari mulai bangun, melek mata sampai tutup mata lagi, dunia dulu yang pikirin. Ya, gak ngurus akhirat sama sekali. Jadi, maka begitu datang kematian, datang hari kiamat, kaget mereka. Ternyata nanti ada kematian, ternyata ada hari kiamat dan lain sebagainya. Sementara mereka sudah gak ada waktu lagi untuk bisa kembali. Ya. Ya. Maka ini pelajaran yang dapat adalah kehancuran datang secara tiba-tiba tanpa mereka sadari dan mereka sebut dengan tersebut. Yang kedua, mereka tidak dapat dan akan takut kembali. Mereka tidak dapat menunda atau kembali. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ya. Wala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka mereka gak sempat ngasih wasiat kepada keluarganya, dan mereka gak sempat untuk kembali pada keluarganya karena sibuk dengan dunia tadi. Bahkan subhanallah, orang yang sudah mati kebanyakan mereka nyesel. Ya, nyesel kenapa kok sudah mati belum siap-siap. Iya, nyesel mereka. Sehingga mereka itu ingin, ya Allah kembali ke saya lagi, ya Allah sebentar aja ya Allah supaya saya bisa beramal kebaikan.
Maka rata-rata dan kebanyakan manusia itu ketika datang kematian dia nyesel. Iya. Ya kenapa? Merasa belum sempat berbuat kebaikan, sehingga minta sama Allah, ya Allah kembalikan aku sebentar aja ya Allah, sebentar ya Allah, supaya aku bisa melakukan kebaikan. Tapi itu terlambat. Ya. Ini apa namanya, orang-orang apa seperti itu orang kafir mesti. Ini tidak hanya orang kafir, orang muslim pun masih seperti itu. Kalau orang kafir, ya, orang kafir seperti itu, orang muslim pun seperti itu juga karena belum optimal. Kita sudah, alhamdulillah sudah mikirin akhirat, sudah ikut kajian segala macam, sudah sholat, sudah infak, tapi begitu meninggal dunia kayak masih belum optimal. Ya Allah, saya belum optimal ya Allah, kemarin ya Allah. Itu, iya. Saya belum optimal ya Allah. Tolong dibalikan ya Allah. Sebentar aja ya Allah, saya mau optimalkan ya, dengan berbagai macam amal kebaikan ya Allah. Makanya jemaah rahimakumullah ini diingatkan ya bahwa mereka tidak dapat menunda atau tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya. Dulu cepat kematian itu, ya. Bahkan sering tiba-tiba gak ada sakitnya dia meninggal dunia. Ya. Ada orang sedang joget-joget meninggal dunia. Ada banyak. Sedang kendaraan mobil, bukan tabrakan, bukan. Langsung begini, langsung berhenti mobilnya meninggal dunia. Ya, itu ada kawan saya begitu. Ya, lagi dalam mobil. Ya, tiba-tiba begini langsung minggir, meninggal dunia. Gak tabrakan, gak apa. Ada seperti itu. Ada yang bagus, sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia. Sedang sholat sujud, meninggal dunia, banyak. Dan ceramah begini, kalau meninggal dunia juga ada. Sahabat saya ada begitu. Pas lagi ceramah begini, tiba begini, udah diam, meninggal dunia. Dari ceramah. Jadi cepat meninggal itu. Ya. Ya alhamdulillah kalau kita dalam badan husnul khatimah seperti itu. Tapi lihat, ada sedang joget-joget langsung meninggal dunia, ada sedang main perempuan, ya laki perempuan zina meninggal dunia, naudzubillah min dzalik. Ini ya. Maka sangat cepat kematian itu. Ya. Maka enggak bisa ditunda. Baik. Nah, ini kalau seorang kafir dari gambarnya, wa nufikha fis-sur fa'idahum minal asjadi ila rabbin yansilun. Sangkakala ditiup dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju ke Tuhannya. Wa nufikha fis-sur. Ini ketika ditiup sangkakala yang kedua, hari kebangkitan. Ya. Nanti ada hari kiamat ditiup sangkalanya, hancur seluruh dunia, mati semuanya. Kemudian setelah itu lama, kalau ada yang kedua, pada fikusur, itu sangkalanya fa'idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Seketika mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju ke Tuhannya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Merasa mati selesai, padahal itu belum selesai. Nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan semua amal yang telah dikerjakan. Ya. Maka siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah para rasul-rasulnya itu. Ya. Kaget mereka.
Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa ini yang mau bisa bangunin kami ini setelah kami tidur panjang ini? Ya, kaget mereka. Mereka dulu gak nyangka, mereka tak percaya ada hari kebangkitan. Maka mereka akan nyesel ya. Nah, dahsyat kebangkitan in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Teriak itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya yang tadi mati seteriakan langsung hidup semuanya. Ya. Dan langsung kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab, dihitung amalan mereka semuanya. Maka orang-orang kafir ini pada tahun ini kaget mereka. Ya. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Kamu tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. Jemaah rahimakumullah, maka itulah hari kebangkitan, hari penghisaban, hari di mana ditegakkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia Ibu Bapak sekalian gak ada yang adil. Banyak orang-orang baik untuk kesalahan, banyak kan? Banyak orang soleh hidup melarat. Ya, banyak orang yang murah senyum tapi sering disakiti orang. Ya kan? Tapi di akhirat itu adalah keadilan akan ditegakkan secara tuntas. Yang baik akan dikasih pahala kebaikan, yang melakukan dosa akan ada hukuman seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maka di dunia tidak ada yang adil atau adil tidak akan bisa didapatkan persen, tapi nanti di akhirat akan didapatkan itu semuanya. Makanya kemudian Allah itu gak adil kalau tidak ada hari kiamat. Ya, Allah itu gak adil kalau gak ada hari kebangkitan. Dan itu akan Allah tunjukkan keadilan Allah nanti di hari kebangkitan. Maka gak usah khawatir, kita telah beramal, Allah itu maha adil. Sekarang kita belum dapat balasan dari Allah, nanti dia akan dapat, pasti itu. Ya. Kita juga tahu ini pada orang-orang jahat. Itu orang jahat kan hidupnya senang-senang terus, gak pernah susah. Padahal dia jahat setengah mati. Udah gak usah iri. Saatnya mereka sekarang begitu, nanti di akhirat ada balasannya. Ya, nanti ada balasannya semua itu. Jadi kita gak usah iri dengan orang jahat tapi hidupnya senang. Sementara kita orang-orang baik tapi hidupnya susah, kita gak usah iri. Memang sekarang belum saatnya untuk mendapat keadilan. Jadi nanti di akhirat akan mendapatkan keadilan yang seutuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah rahimakumullah, maka kebangkitan akan terjadi secara pasti, ya. Manufir fisur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Pasti akan datang. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa hari kebangkitan pasti akan terjadi. Ini ya. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal asdafi ila rabbihim yansilun. Jemaah rahimakumullah, dan nanti ketika hari kiamat itu begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langsung mereka itu digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke pada mahsyar yang luar biasa. Di situ sudah mulai ada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir nanti akan dibutahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sombong di dunia nanti di hari akhirat akan Allah hinakan. Dulu kamu sombong, dulu kamu merasa paling hebat, paling tinggi, Allah hinakan. Bagaimana dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
orang sebenarnya akan ukurannya dikecilin sekecil semut, bentuknya manusia tapi sekecil ukuran semut atau rang-rang segitu. Nanti kumpul diinjek-injek oleh manusia yang lain. Jadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih dulu kamu sombong. Sampai diinjek-injek oleh yang lain. Dikecilin bentuknya, ukurannya, lalu diinjek-injek oleh orang lain. Itu dihinakan oleh Allah, itu orang yang sombong. Ya. Dulu orang-orang yang tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, enggak mau menerima Al-Qur'an, maka ada dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang, "Ya Allah, dulu kan saya kan bisa melihat, saya buta." Iya, dulu kamu melihat, tapi buta dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, buta dengan firman Allah taala, masa kamu dibutakan. Jadi sudah mulai ada keadilan di situ. Allah balas di situ. Itu belum masuk neraka, belum. Masih pada mahsyar. Ya, masih pada mahsyar. Sudah seperti itu. Dibutakan, diinjek-injek, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bagi kita semua orang muslim yang di dunia ini ya amal-amalnya bukan karena Allah tapi karena manusia ingin dipuji, ingin disajai oleh orang, dipuji orang bukan karena Allah. Nanti di akhirat dia masa ditambahkan. Setelah Allah seperti dulu dia beramal karena ingin dipuji orang. Allah tambahkan semua itu sehingga semua orang bisa melihat, oh ini dulu ketika di dunia amalnya itu hanya untuk manusia. Rahimakumullah. Maka ini hari maksud yang sangat kuat bisa menakutkan.